mau beruban kah, tambah usia kah, tapi kalau energi negatif dilepaskan, dia masih bisa menikmati hari-harinya. Itu maksudnya ya. Atau dengan kalimat biasa, Tuhan pakailah aku hari ini. Nah itu menjadi satu semangat buat dia sehingga pertambahan usia sampai saat ini dia itu tetap sukacita, tetap dipakai Tuhan. Manusia batiniah kita itu bisa dibaharui terus loh. Kalau kita melepaskan energi negatif. Shalom saudara-saudara terkasih, kita berjumpa kembali dalam program Morning Grace. Sebuah program untuk kita bisa memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini kita bernyanyi sampai memutih rambutku. Kita bisa menyembah Tuhan, menjadi milik Tuhan selamanya. Apakah itu yang menjadi kerinduan saudara? Apakah itu yang menjadi kerinduan Jen dan juga David, juga Juan? Gimana? Iya. Iya, Pak. Iya ya. Kalau bisa dari sekarang sampai tua kita melayani Tuhan, ya kan? Ada godaannya nggak sih? Ada, Pak. banyak. Banyak juga. Banyak ya. Banyak sekali. Jadi bisa jadi kita sekarang senang melayani Tuhan. Tapi kira-kira kalau sibuk, wah bisa nggak ya melayani Tuhan? Ya. Nanti kalau punya cowok ganteng, cogan atau cewek cantik mungkin, ya. Kira-kira kita lebih perhatian kemana? Ke Tuhan atau ke yang menyenangkan juga yang lain nih? Ya. Mungkin kalau kita lagi banyak berkat, kita juga bisa melupakan Tuhan, ya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi anak Tuhan, melayani Tuhan sampai memutih rambut kita? Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau sampai memutih rambut kami menyembah Tuhan. Itu kerinduan kami. Tapi kami ingin supaya kami dituntun oleh firman-Mu sehingga hidup kami berkualitas dan kami menyembah Tuhan sepanjang waktu sampai kami memutih rambut sampai tutup usia. Berkati dan pimpin kami, melalui firman-Mu kami diarahkan dan dituntun. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara yang terkasih, kita tentu kenal penginjil besar bernama Billy Graham. Ya. Billy Graham itu melayani Tuhan sejak usia 21 tahun. Dan di usia 21 tahun dia sudah memiliki pelayanan-pelayanan yang sangat hebat. Di radio, di televisi, berkeliling ke Eropa, dan seterusnya. Apakah hidupnya selalu melayani Tuhan dengan sehat? Tidak. Ada satu waktu dia mengalami satu penderitaan yang luar biasa karena di usia 88 tahun dia ternyata punya banyak sekali penyakit,
Parkinson, di mana biasanya tangan bergetar, tubuh bergetar ya, tidak bisa memegang sesuatu seperti sebelumnya, mengganggu sekali ya. Untuk menulis ya, zaman itu kan masih belum pakai handphone ya, tulis pakai tangan dan lain-lain, jadi tidak bisa atau sangat sulit ya. Ada pneumonia atau radang paru, cairan di otak, kanker prostat ya, dan lain-lain. Tetapi itu tidak menghalangi Billy Graham untuk bisa tetap melayani Tuhan sampai ia tutup usia di tahun atau usianya 99 tahun. Ya, tahun itu harusnya sampai 100 tahun. Ya, tapi Tuhan berkehendak angka 99 tahun adalah angka yang baik untuk dia bisa selesai dan melayani Tuhan di surga. Ya. Nah, kalau kita melihat kisah ini kita pasti ingin ya, wah kok bisa seperti itu. Kuncinya apa sih? Ya. Kalau belajar dari Billy Graham ini, rasanya kita melihat bahwa dekat dengan Tuhan itu adalah satu kunci hidup. Ya. Ini tidak mau terlalu rohani, tidak juga terlalu muluk-muluk, tapi itulah yang kita butuhkan. Ya. Ternyata kedekatan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang menguatkan hidup kita, apapun karya kita. Ya. Saya punya seorang nenek yang usia dia menutup mata itu kira-kira 80-an tahun, ya, sekitar 83 tahun. Tapi kalau secara KTP kalau nggak salah 87 tahun. Karena waktu itu kan ada data yang zaman orang dulu itu perang dan lain-lain baru buat KTP. Jadi antara 83 atau 87 tahun. Tetapi ya, yang dia lakukan sejak dia muda adalah ketika dia datang ke Jogja, dia dikunjungi oleh seorang penginjil. Sejak saat itu dia sekolahkan semua anak-anak ya, Pak D, Bude, Om, Tante itu, termasuk ayah saya itu untuk sekolah Kristen. Dan setiap hari Minggu pergi sekolah Minggu. Ketika dia tua, sudah diamputasi kakinya karena diabetes, selalu di belakang rumah ya sambil dia menikmati sore hari, begitu matanya sudah rabun, tapi dia selalu mendengarkan puji-pujian di radio. Lalu dia bernyanyi sendiri dengan lagu Jawa ya. Dan itu semualah yang menguatkan keluarga kami ya, sehingga keluarga kami itu meskipun sudah beranak pianak, sudah jadi keluarga besar, tapi setiap tahun selalu ada ibadah keluarga ya, entah karena ibadah syukur tertentu atau Natal, Paskah dan lain-lain. Itu jadi satu berkat buat kita sendiri. Sampai saya melihat satu persatu, ya rambutnya menjadi putih ya seperti nenek saya dan seterusnya. Dan itu terjadi ketika seseorang dekat dengan Tuhan. Ya. Nah pertanyaannya adalah apakah kita juga seorang yang dekat dengan Tuhan? Bagaimana Pak dekat dengan Tuhan itu selain kita itu ya belajar firman Tuhan, mungkin nyanyi puji-pujian ya. Ternyata adalah dengan aktif menggunakan tubuh kita buat Tuhan. Beberapa hari lalu saya ketemu dengan seorang pendeta emeritus yang sangat baik melayani, sangat sehat sekarang. Saya menduga usianya 70-an karena sudah lama sekali dia emeritus. Ya. Tapi masih sangat sehat. Lalu saya tanya, apa kuncinya? Dia berkata begini, setiap hari, ya, bahkan dia sejak muda itu sampai dia terhalang karena kondisi asam lambungnya tidak bisa, dia selalu puasa. Dan dalam puasanya itu setiap Selasa Kamis selalu hanya ada satu kalimat pertanyaan kepada Tuhan. Yang bertanya begini, Tuhan, Engkau mau pakai aku bagaimana? Ya. Atau dengan kalimat biasa, Tuhan pakailah aku hari ini. Nah itu menjadi satu semangat buat dia sehingga pertambahan usia sampai saat ini dia itu tetap sukacita, tetap dipakai Tuhan. Nah, jadi itulah kehidupan kita kalau kita mendekatkan diri pada Tuhan ya, dan juga mau dipakai Tuhan. Yang terakhir adalah ketika kita mau menghilangkan perasaan dan energi negatif, merelakan sesuatu yang kita tahan membebani hati.
Nah, kadang-kadang kita bisa menjadi tua sebelum waktunya karena terbeban. Ya. Misalnya, kita terbeban karena studi kita. Nah, masih studi nggak, Mas? Masih ya. Kalau mikirin tentang ujian, tugas, pusing nggak? Iya, pusing banget. Tapi kira-kira pusingnya berkurang ketika diselesaikan tugasnya atau cuma dipikirin terus? Ya, kalau diselesaikan pun kadang masih dipikirin karena kayak takut nilainya anjlok. Oh gitu. Jadi ternyata ketika kita tidak bisa melepaskan dari keresahan, itu akan jadi hantu ya, yang menghantui kita. Ya. Jadi kita harus menyelesaikan bagian kita, kalau tadi sesuai ini ya, melakukan yang baik, tapi juga melepaskan energi negatif. Ya. Percaya bahwa kita itu sudah melakukan bagian kita dan serahkan pada Tuhan. Nah itu ada satu kata-kata mutiara dari Cina ya, yang saya ingat tentang itu. Kalau dalam hidup itu jangan pernah kita merasa menyesal. Menarik gak sih? Apa sih yang kita rasakan kalau kita menyesal? Misalnya nyesel terus, apa yang dirasakan Jane kalau nyesel terus? Stres sih Pak. Stres ya? Stres. Kalau udah stres gimana akhirnya? Wah udah kemana-mana pikirannya sih. Kacau ya, jadi melakukan segala sesuatu nggak baik. Nah, tapi kalau kita nggak menyesal misalnya nih, kita habis makan yang banyak, habis itu naik berat badan, katakan ya gitu. Tapi kita tetap happy, udahlah nggak apa-apa gitu. Kan kata pepatah diet itu mulai dari besok gitu katanya kan. Jadi kita makan tidak menyesal ya, besok masih bisa diet gitu kan. Nah itu yang membuat seseorang itu dalam segala kondisi dia happy. Mau beruban kah, tambah usia kah, tapi kalau energi negatif dilepaskan, dia masih bisa menikmati hari-harinya. Itu maksudnya ya. Jadi dengan demikian kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita ya. 2 Korintus 4 ayat 16 saya ulangi buat kita. Sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot ya. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi kita bisa bertambah usia, kita bisa berubah berat badannya ya, bentuk badannya, mungkin penampilannya dan lain-lain ya, rasa fisik kita, tapi manusia batiniah kita itu bisa dibaharui terus loh. Kalau kita melepaskan energi negatif, kalau kita mau melakukan yang baik untuk Tuhan, kalau kita mau mendekat kepada Tuhan. Nah, semoga itu yang terjadi dalam hidup kita sekarang dan hari-hari ke depan. Ya, amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami menyadari bahwa manusia lahiriah kami bisa berubah. Tetapi kami tidak takut, kami tidak mau resah dan dikuasai kekhawatiran. Kami mau memakai hidup kami untuk Tuhan. Kami mau melepaskan energi negatif. Kami mau berpikiran positif, sehingga apa yang ada dalam hidup kami adalah satu kelegaan, kebahagiaan, kepercayaan kepada Tuhan, dan kami melakukan yang baik, sehingga sepanjang hidup kami hidup untuk Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan, sampai memutih rambut kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu, kami tetap setia sampai menutup mata kami, dan hidup kekal bersama Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu.
Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkatimu hari ini dan juga sepanjang waktu setiap hari. Sampai bertemu.